Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Niu Kun tertegun ketika mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu marah. Manajer Feng, apa maksudmu dengan ini? Saya sedang berdiskusi dengan Anda tentang kerja sama ini. Niu Kun bertanya. Kerja sama. Ini kerja sama yang kamu bicarakan. Beidachang Group tidak memiliki produk sekarang, apalagi kesadaran merek. Pertanian hijau masih belum diterapkan. Namun, Anda semua ingin mencetak merek dan logo Anda di depan merek saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan setuju? Feng Yu bertanya dengan dingin. Feng Yu berpikir kerjasama itu tentang tanaman setelah panen atau produk yang mereka hasilkan dalam 2 bulan lagi. Mereka akan mengubah kemasan produk mereka dan mendiskusikan detail kecil itu. Feng Yu tidak keberatan membiarkan Beidachang Group mengambil keuntungan darinya. Bagaimanapun, merek Beidachang Group akan terkenal di masa depan, akan lebih mudah untuk melakukan promosi penjualan. Jika Feng Yu bisa mendapatkan saham di Beidachang Group, keuntungannya akan lebih tinggi. Tapi Feng Yu tidak menyangka Niu Kun ini tidak tahu malu. Mereka tidak memiliki apapun untuk ditawarkan sebagai imbalan dan ingin Feng Yu memasarkan merek mereka untuk mereka. Apa yang menambahkan merek dan logo Beidachang di semua WB novel mereka? Mereka berani mengajukan tuntutan seperti itu. Manajer Feng, ini kerja sama. Tentu saja kamu harus menyerah sedikit. Niu Kun berkata tanpa malu. Sangat. Lalu apa yang bisa Anda semua tawarkan sebagai imbalan? Apakah Anda akan membayar saya biaya WB novel? Jika Anda semua membayar biaya WB novel, kami masih bisa bernegosiasi. Berapa biaya WB novel? Apakah 1 juta RMB cukup? Niu Kun menunjukkan 1 jari dan membuatnya terdengar seperti jumlah yang signifikan. Feng Yu meliriknya. Mengutuk. Anda semua membayar begitu banyak untuk pabrik kecil yang tidak berharga, dan ketika sampai pada hal-hal penting, Anda semua hanya bersedia membayar sangat sedikit. 1 juta. Tahun ini, biaya WB novel CCTV telah meningkat lagi. Slot WB novel teratas adalah lebih dari 30 juta RMB. Perusahaan Feng Yu telah menghabiskan lebih dari 100 juta RMB hanya untuk slot WB novel. Bahkan slot WB novel perusahaan makanan olahan Taihua berada di luar jam sibuk, juga biayanya 6 juta per tahun. Anda ingin beruk novel hanya dengan 1 juta. Kami telah menghabiskan beberapa juta untuk WB novel CCTV. Kami akan membagi biayanya secara merata. 4 juta RMB. Anda semua juga akan mendapat manfaat dari pemasaran merek kami dan harus membayarnya juga. Saya akan menagih Anda 2 juta untuk ini. Saya tidak akan menghitung semua biaya lain-lain. Beri saya 6 juta saja, dan semua kemasan semua produk perusahaan makanan olahan Taihua akan diubah. Apa? 6 juta? Manajer Feng, apakah Anda bercanda dengan saya? Saya tahu slot WB novel CCTV mahal. Tetapi bahkan jika Anda telah menghabiskan beberapa juta untuk slot, lebih dari 6 bulan telah berlalu tahun ini. Jika kita rata-rata biayanya, itu akan kurang dari 2 juta. Juga, pemasaran merek apa yang membutuhkan 2 juta? Teriak Niu Kun. Baik. Saya akan menagih Anda 2 juta RMB untuk WB novel CCTV. Saya bisa menyerah pada ini. Feng Yu berkata dengan murah hati. Mari kita bicara tentang pemasaran merek. Anda semua belum memiliki produk apapun dan tidak memiliki cara untuk memasarkan merek Anda. Tanpa produk kami, Anda semua tidak dapat melakukan WB novel apapun. Produk kami sudah terkenal di pasar dan tidakkah Anda pikir itu adalah bentuk pemasaran untuk merek Anda dengan mencetak nama merek Anda pada kemasan produk kami? Ketika konsumen membeli produk kami, mereka akan tahu merek Anda. Anda semua tidak tahan untuk mendapatkan dari ini. Apakah Anda tahu seberapa populer produk kami?
Anda semua akan mendapatkan keuntungan besar dari kami. Tunggu, Manajer Feng. Saya sudah membayar biaya WBE Novel. Ini harus mencakup semua biaya untuk pemasaran. Juga, kapan saya setuju untuk membayar Anda 2 juta untuk WBE Novel CCTV? Niu Kun menjadi gila. Sulit baginya untuk mengikuti Feng Yu dalam negosiasi ini. Dia merasa tidak kemana-mana dalam negosiasi ini. Itu untuk WBE Novel TV. Bagaimana bisa sama dengan menggunakan merek kami ke pasar? Apakah Anda tahu pemasaran apa yang menggunakan produk fisik? Saya tahu Anda tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Anda tidak tahu bagaimana melakukan bisnis sama sekali. Tidak heran semua perusahaan di bawah Kementerian Pertanian melakukan hal yang sangat buruk, kata Feng Yu. Niu Kun menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke bawah dan mengkritik karyanya oleh seorang bocah di usia awal 20-an. Di masa lalu, dia akan mengajar anak nakal ini pelajaran atau hanya pergi. Tapi sekarang, dia tidak bisa pergi. Pengembangan Beida Chang Group masih membutuhkan bantuan Feng Yu. Di Beida Chang Group, Niu Kun dapat diganti kapan saja. Tapi Feng Yu tidak tergantikan. Jika mereka jatuh, maka hasilnya adalah dia kehilangan posisi General Manager dan mungkin bahkan posisinya sebagai Direktur Biro Departemen Pertanian Longjiang. Feng Yu masih akan tetap sebagai bos besar, dan tidak ada yang akan terjadi padanya. Lalu bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan angka ini? Pengetahuan itu berharga. Mengapa saya harus memberitahu Anda tanpa imbalan? Aku bisa langsung mengatakannya padamu. Anda ingin kolaborasi merek? Tidak masalah. Anda ingin kami mengganti kemasannya? Tidak apa-apa juga. Uang. Bayar saya jika tidak, kerja sama ini batal. Manajer Feng, negosiasi kita sebelumnya berjalan sangat baik, bagaimana hasilnya begini? Niu Kun mencoba mengubah topik pembicaraan. Tanyakan pada dirimu sendiri, jawab Feng Yu. Manajer Feng, bisakah kita membahas kerja sama ini dari awal lagi? Tentu. Feng Yu tersenyum dan setuju. Niu Kun sangat gembira. Ketika dia hendak menyatakan kondisinya, Feng Yu bertanya, di mana kita akan mulai? Mari kita mulai dengan kolaborasi merek kami. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kamu masih ingat apa pertanyaanmu tadi? Pertanyaan apa? Niu Kun bingung. Kalimat sebelum saya menyetujui kolaborasi merek kami. Aku tidak ingat apa yang aku katakan. Biarkan aku mengingatkanmu. Anda bertanya kepada saya tentang kerja sama merek. Betul sekali. Saya bertanya kepada Anda apa pendapat Anda jika Beida Chang Group dan perusahaan makanan olahan Taihua memiliki kerjasama merek. Kamu berkata, sebelum Niu Kun selesai, Feng Yu menggelengkan kepalanya dan menyela, saya menolak. Niu Kun, apa? Apakah Anda tidak setuju sebelumnya? Kami memulai negosiasi ini lagi, dan jika Anda akan menolak kerjasama ini, apa gunanya negosiasi ulang? Manajer Feng, ini bukan apa yang kamu katakan sebelumnya. Niu Kun panik. Itu tadi, dan itu berbeda dari sekarang. Orang-orang akan berubah. Manajer Feng, katakan saja padaku kondisimu. Jika saya bisa menerima, saya pasti akan setuju. Produk-produk Beida Chang Group juga akan diserahkan kepada perusahaan Anda untuk dijual. Anda juga ingin produk kami laku, kan? Niu Kun menyerah. Dia tidak punya pilihan. Jika negosiasi gagal, dia mungkin kehilangan pekerjaannya. Feng Yu memandang Niu Kun dengan puas. Manajer Niu, jangan membuatnya terdengar seperti ini. Kita semua adalah teman. Kita masih bisa bekerja sama, tetapi harus dengan syarat saya. Niu Kun, kita tidak akan pernah bisa menjadi teman hanya dari kalimat ini saja. Pada akhirnya, Niu Kun menyetujui kondisi Feng Yu yang keras. Dia tidak punya pilihan. Sebagai pejabat tinggi, ini adalah pertama kalinya dia merasa ditekan oleh pihak lain dalam negosiasi bisnis. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Feng Yu dan Niu Kun hanya menetapkan persyaratan utama kerja sama ini. Zhang Ming harus menindaklanjuti rincian lainnya.
Bagaimanapun, Zhang Ming adalah orang terbaik untuk membahas masalah-masalah tentang perusahaan makanan olahan Taihua. Juga, Feng Yu malas untuk melanjutkan diskusi ini. Pengembalian terlalu sedikit baginya untuk membuang energi untuk memikirkan semua ini. Feng Yu akan dapat memperoleh sejumlah besar uang dan segera memenuhi banyak rencana. Tetapi sebelum ini, dia memiliki sesuatu yang penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Tidak peduli itu sekarang atau di masa depan, identitas warga negara Hong Kong lebih nyaman daripada warga negara Cina. Misalnya, dia tidak perlu visa untuk mengunjungi banyak negara. Bahkan ada lebih banyak manfaat di era ini. Dalam 5 tahun ke depan, warga Hong Kong masih menikmati lebih banyak hak istimewa di Tiongkok dibandingkan dengan orang Amerika. Yang diinginkan Feng Yu adalah paspor Hong Kong. Tapi itu lebih sulit bagi Feng Yu untuk mendapatkan paspor Hong Kong sekarang daripada yang lain. Itu karena Feng Yu memiliki terlalu banyak aset. Orang lain mungkin tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Feng Yu. Tetapi harus ada beberapa atasan yang memantau Feng Yu. Feng Yu adalah seorang Taipan di Tiongkok, dan jika ia bermigrasi ke Hong Kong dan kemudian dari Hong Kong bermigrasi ke Inggris, ia akan mengambil semua kekayaannya ke negara lain. Pemerintah Cina tidak ingin ini terjadi. Jika Feng Yu hanya memiliki 1 juta atau beberapa juta, akan mudah baginya untuk bermigrasi ke Hong Kong dan pemerintah tidak akan peduli. Cara termudah untuk bermigrasi adalah berinvestasi di negara itu. Persetujuan akan mudah diberikan. Di era ini, Hong Kong dan banyak negara menyambut imigran jenis ini. Negara-negara ini tidak terlalu peduli dengan orang tersebut. Mereka hanya menginginkan kekayaan seseorang. Bahkan sebelum kelahiran Feng Yu, banyak negara masih mendorong migrasi menggunakan investasi. Ini seperti mendapatkan investasi asing untuk negara-negara itu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak Taipan Cina bermigrasi ke negara lain. Ini adalah sakit kepala besar bagi pemerintah Cina. Tetapi para Taipan top, mereka yang dapat memengaruhi ekonomi Tiongkok tidak diizinkan bermigrasi ke negara lain. Mungkin orang-orang ini juga tidak mau meninggalkan Tiongkok, bagaimanapun, mereka telah memperoleh status khusus di Tiongkok. Sekarang, Feng Yu berada dalam posisi yang aneh. Rencana masa depannya masih akan menjadi fokus di Cina dan tidak memiliki niat untuk mengubah kewarganegaraan. Dia hanya menginginkan identitas untuk kenyamanan yang lebih besar. Ini sebabnya Feng Yu pergi ke Beijing. Dia telah memanggil Direktur Fang untuk meminta pertemuan dengan Iron Fist Su. Saat itu tengah hari, dan ketika Feng Yu bertemu dengan Iron Fist Su, dia masih bekerja. Pria ini telah bekerja keras untuk negara. Ini sebabnya Feng Yu sangat menghormati pria ini. Kamu bilang kamu perlu melihatku untuk sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Tanya tangan besi Zhu sambil memijat pangkal hidungnya. Dia tampak kelelahan. Aku ingin bermigrasi. Apa? Anda ingin bermigrasi? Sulit bagi Iron Fist Zhu untuk terkejut. Tapi apa yang dikatakan Feng Yu mengejutkannya. Feng Yu telah menyumbangkan banyak uang di Tiongkok. Dia harus patriotik. Tangan besi Zhu telah berbicara dengan Feng Yu di masa lalu ketika dia mengunjungi pabrik Songjiang Motors. Mereka berbicara tentang pentingnya perusahaan Cina. Kenapa Feng Yu ingin bermigrasi sekarang? Apakah Feng Yu bertemu dengan beberapa perlakuan tidak adil? Tidak bisa. Siapa yang berani menyinggung Taipan seperti Feng Yu? Apakah beberapa pejabat pemerintah mencoba mengambil alih perusahaan Feng Yu? Kenapa? Tanya tangan besi Zhu dengan tegas. Jangan marah. Saya tidak bermigrasi ke AS atau negara barat manapun. Saya ingin bermigrasi ke Hong Kong. Alasannya juga langsung. Saya membutuhkan paspor Hong Kong. Paspor yang bisa membuat saya bepergian dengan mudah. Ini lebih nyaman bagi saya. Saya akan ke AS dalam beberapa hari, dan setelah itu, saya harus pergi ke Eropa, Jepang, dan banyak negara lain. Paspor Tiongkok benar-benar merepotkan. Feng Yu menjawab dengan tenang. Itulah alasannya. Iya nih, orang tua saya masih di China.
Di mana saya bisa lari? Saya hanya tidak ingin orang lain berpikir bahwa saya mencoba untuk mentransfer aset saya keluar dari Tiongkok. Sebenarnya, investasi saya di luar negeri lebih dari investasi saya di Cina. Saya pikir Anda semua juga tidak tahu tentang ini, kan? Iron Fist Su menatap Feng Yu dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Tidak ada. Saya hanya ingin mengatakan bahwa walaupun saya bermigrasi ke Hong Kong, Hong Kong akan menjadi bagian dari China dalam beberapa tahun lagi, dan saya masih orang Tionghoa. Bahkan untukmu 2 tahun, aku tidak ingin orang lain melihatku sebagai Hong Kong. Jadi, saya berpikir untuk meminta bantuan dari Anda. Bisakah Anda memberi saya kartu? Kartu yang memungkinkan saya tinggal di Tiongkok secara permanen. Banyak negara memiliki izin seperti itu. Jenis kartu ini merupakan tempat tinggal permanen di negara itu, dan pemegang kartu dilindungi oleh hukum negara itu, tapi bukan berarti pemegang kartu ini adalah warga negara itu. Banyak orang Cina di kehidupan Feng Yu sebelumnya memiliki kartu hijau AS atau menahan penduduk tetap negara lain. Banyak orang Tionghoa di Tiongkok merasa bahwa orang-orang ini bukan lagi warga negara Tiongkok. Mereka telah pergi ke musuh dan menjadi orang asing sekarang. Tetapi beberapa dari orang-orang ini masih anggota Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Orang-orang ini masih berkebangsaan Cina, kecuali mereka diizinkan tinggal di negara lain. Feng Yu ingin mendapatkan kewarganegaraan ganda. Tapi dia tahu bahwa China tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Itu yang dia hanya minta kartu hijau China. Tangan besi Zhu menatap Feng Yu. Seseorang di usianya seharusnya tidak memiliki kedewasaan seperti itu. Dia tampaknya terlalu banyak mengalami daripada rekan-rekannya. Iron Fist Zhu sangat ingin tahu tentang ini. Tangan besi Zhu telah menyelidiki Feng Yu dan latar belakang keluarganya. Keluarga Feng Yu adalah tipikal dan tidak ada yang istimewa. Mereka tidak memiliki koneksi dengan siapapun di luar negeri. Feng Yu mendapat modal awalnya dari beruang. Beruang itulah yang membantu pemuda ini menciptakan kerajaan bisnis. Yang lebih mengejutkan adalah dia hanya bisa mengetahui bagian dari aset Feng Yu. Dia tidak tahu Feng Yu masih memiliki lebih banyak investasi di luar negeri. Jika orang ini bisa bekerja untuk pemerintah, maka ekonomi China akan berkembang jauh lebih cepat. Sayang sekali bahwa pemuda ini tidak tertarik. Tidak perlu repot. Anda dapat memiliki identitas Hongkonger dan pada saat yang sama, mempertahankan identitas nasional Cina Anda. Itu berarti Anda diizinkan memiliki 2 paspor resmi. Itu berarti kewarganegaraan ganda. Saya mendapatkan hak istimewa. Anda mengatakan bahwa saya diizinkan untuk memegang 2 negara. Feng Yu bertanya lagi. Ini akan menjadi 1 negara segera. Semuanya sama. Kamu brilian. Saya harap Anda akan berkontribusi lebih dari sumbangan dan pajak bagi negara kita. Tangan besi Zhu memandang Feng Yu ke matanya. Tapi Feng Yu tidak menjawab. Dia tidak tertarik dengan politik. Bukan karena dia tidak tahu tentang politik pemerintah. Tapi itu karena dia lebih baik di bidang keuangan dan juga ada terlalu banyak batasan yang bekerja untuk pemerintah. Dia tidak suka dibatasi. Jika aku akan melakukannya, maka aku akan melakukan yang terbaik. Lagi pula, aku adalah warga negara Tiongkok. Hahaha, kata baik. Saya akan meminta seseorang untuk menyelesaikan ini untuk Anda. Anda akan mendapatkan paspor Hong Kong yang sah 3 hari kemudian. Tangan besi Zhu senang dengan jawaban Feng Yu. Iron Fist Zhu melihat ke belakang Feng Yu saat dia pergi. Ini adalah seseorang yang tidak bisa dia baca. Orang ini muncul di Tiongkok. Apakah ini kekayaan luar biasa atau Presiden Kameda? Oh maaf. Saya harus memanggil Anda sebagai Ketua Kameda sekarang. Ketua Kameda, belum ada perusahaan mainan eskes yang terdaftar. Hari ini, Anda mengumumkan bahwa perusahaan Indra ke-6 akan terdaftar di Nasdaq 3 hari kemudian. Apakah ini benar? Seorang yang dilaporkan mengangkat mikrofon dan bertanya.
Sekelompok wartawan telah mengepung Kameda Masao di pintu masuk perusahaan Indra ke-6. Mereka semua ingin mewawancarainya. Ini benar. Anda masih bisa memanggil saya Presiden Kameda. Bagaimanapun, saya masih Presiden Sens ke-6 Kabushiki Kaisha. Kameda Masao tersenyum bahagia di depan para wartawan. Ketika Feng Yu memintanya menjadi presiden perusahaan Indra ke-6, dia sangat gembira. Dia bekerja keras untuk mengubah merek Black Dragon sebelumnya menjadi merek Six Sense yang lebih baru. Popularitas merek baru ini telah meningkat pesat. Setelah itu, Kameda Masao melihat banyak perusahaan terdaftar bahkan ketika mereka tidak menghasilkan keuntungan. Setelah perusahaan-perusahaan itu terdaftar, nilai pasar mereka meningkat. Menjadi terdaftar juga merupakan cara terbaik untuk mempromosikan perusahaan dan merek. Perusahaan juga dapat mengumpulkan dana dari publik untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi, Kameda Masao pergi mencari Feng Yu untuk mendapatkan pendapatnya tentang daftar perusahaan ke-6. Feng Yu setuju dan menawarkan beberapa saran seperti mendaftarkan perusahaan di Nasdaq alih-alih Tokyo. Kameda Masao menghadapi beberapa kesulitan dengan aplikasi tersebut. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan persetujuan dengan hasil baik dan laporan keuangan perusahaan. Apa yang Kameda Masao tidak harapkan adalah Feng Yu memintanya untuk menjadi ketua perusahaan rasa ke-6. Dia merasa Feng Yu benar-benar mempercayainya. Kameda Masao belum pernah melihat atau mendengar pemegang saham utama di Jepang tidak ingin menjadi ketua dan menawarkan posisi ini kepada orang lain. Feng Yu adalah orang pertama yang melakukan ini. Kameda Masao berterima kasih kepada Feng Yu. Jika dia tidak bertemu Feng Yu, dia tidak akan begitu sukses sekarang. Dia juga tidak akan dapat membangun kembali keluarga Kameda. Keluarga Kameda mungkin bukan keluarga tingkat atas di Jepang, tidak memiliki fondasi yang kuat atau pengaruh dalam politik. Tapi keluarga Kameda bukan lagi keluarga yang lemah, di mana siapapun bisa melangkahi mereka. Setidaknya di provinsi mereka, keluarga Kameda telah menjadi keluarga terhormat. Kameda Masao sering muncul di koran dan TV. Banyak orang memanggilnya Raja Industri Mainan Eskes dan bahkan Raja Industri Porno. Tapi Kameda Masao tidak peduli. Dia sekarang pria terhormat di kelas atas. Feng Yu setuju dengan Kameda Masao ketika yang terakhir menyarankan untuk membiarkan karyawan perusahaan membeli saham perusahaan. Feng Yu bahkan tidak bertanya tentang perinciannya dan menyuruhnya melakukan apapun yang diinginkannya. Kameda Masao merasa dia beruntung bertemu bos yang sangat mempercayainya. Ketua Kameda, berapa banyak saham dan berapa banyak saham yang akan dikeluarkan? Tanya seorang wartawan. Kami akan menerbitkan 30% saham perusahaan, yaitu 30 juta saham. Harga IPO adalah $10 Amerika Serikat per saham. Jawab Kameda Masao. Segera, seseorang menghitung angka. Kameda Masao mengatakan bahwa Six Sense, sebuah perusahaan produsen mainan eskes bernilai 1 miliar USD. Benar-benar lelucon. Bagaimana perusahaan dengan utang beberapa ratus juta dolar bisa begitu berharga? Presiden Kameda, apakah harga IPO ditetapkan terlalu tinggi? Saya mendengar bahwa total aset perusahaan Anda tidak terlalu tinggi. Apakah Anda menetapkan harga premium untuk saham? Kameda Masao melirik laporan itu. Apakah kamu idiot? Perusahaan mana yang tidak menerbitkan saham mereka dengan harga premium? Apakah Anda memberitahu saya bahwa saya harus menjual saham $10 Amerika Serikat seharga $5 Amerika Serikat? Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Kameda Masao tidak menjawab pertanyaan itu. Reporter lain segera mendorong laporan idiot itu ke belakang. Seseorang bertanya, Ketua Kameda, mengapa Anda memilih untuk mendaftarkan perusahaan Anda di Nasdaq dan bukan Toiko? Negara kami sangat terbuka, dan produk perusahaan Anda sangat populer di sini. Banyak orang di sini ingin membeli saham perusahaan Anda. Tetapi Anda memilih untuk terdaftar di AS. Apakah ada alasan untuk ini? Kameda Masao memandangi reporter itu.
Ada banyak perusahaan Jepang yang terdaftar di Nasdaq. Sudahkah Anda menanyakan alasannya? Saya tidak yakin tentang mereka, dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya bertanya atas nama orang Jepang. Mengapa Anda tidak mendaftarkan perusahaan Anda di Tokyo? Jawab reporter itu. Baik, saya akan memberitahu Anda alasan saya. Saya sudah mendaftar terlebih dahulu di Bursa Efek Tokyo. Tetapi permohonan saya ditolak. Alasan yang diberikan oleh mereka adalah bahwa perusahaan saya tidak menguntungkan, dan jumlah pemegang saham terlalu sedikit. Jadi, saya mengirimkan aplikasi saya ke Nasdaq. Meskipun saya tidak segera mendapatkan persetujuan, mereka tetap berhubungan dengan saya. Alasan kedua adalah soal pendanaan. Menjadi terdaftar adalah untuk mengumpulkan dana untuk pertumbuhan perusahaan. Perusahaan kami pasti akan memilih pasar yang lebih sejahtera. Pasar keuangan Tokyo kami sebelumnya adalah pasar keuangan nomor 1 di dunia. Namun sejak pasar ambruk beberapa tahun yang lalu, kami belum pulih. Tidak ada perusahaan seperti The Six Sense Company yang terdaftar sebelumnya. Itu sebabnya saya lebih memilih pasar yang lebih sejahtera daripada aman. Ada lebih banyak investor di AS. Juga, Six Sense Company akan menggunakan uang Amerika untuk berkembang, dan kemudian kita akan mendapatkan uang mereka. Bukankah ini hal yang baik? Ketua Kameda, ada desas-desus bahwa kamu bukan pemegang saham terbesar perusahaan. Apakah ini benar? Seorang reporter mendesak ke depan dan bertanya. Perusahaan Indra ke-6 adalah milik semua pekerja kita. Apakah penting siapa pemegang saham terbesar? Saya juga adalah presiden perusahaan, dan saya akan terus memimpin perusahaan seperti sebelumnya. Kameda Masao tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Feng Yu telah menginstruksikan Kameda Masao untuk tidak menyebutkan apa-apa tentang dia. Presiden Kameda. Baik, mari kita berhenti untuk hari ini. Saya masih harus mengejar penerbangan. Perusahaan ini terdaftar di AS. Bahkan ketika staf saya ada di sana untuk melakukan persiapan, tetapi saya tidak bisa tiba di sana pada hari pendaftaran, kan? Permisi, saya tidak ingin penumpang lain menunggu saya. Dua pengawal membuka jalan di antara para wartawan dan mengantar Kameda Masao ke mobil yang menunggu. Para wartawan melihat Kameda Masao telah pergi dan mereka segera bergegas kembali untuk mempublikasikan berita ini. Ini adalah perusahaan produsen mainan eskes pertama di dunia yang terdaftar. Itu masih perusahaan Jepang. Perusahaan ini telah membuat seluruh negeri bangga. Dalam perjalanan ke bandara, Kameda Masao tidak pernah berhenti tersenyum. Dia belum pernah dikelilingi oleh begitu banyak wartawan sebelumnya dalam hidupnya. Kameda Masao dan Six Sense Company akan menjadi berita utama semua media di Jepang selama beberapa hari ke depan. Kameda Masao merasa bangga dengan daftar perusahaan ke-6 Sense. Mereka yang memandang rendah dirinya dan mereka yang menolak untuk berinvestasi di perusahaannya. Apakah Anda semua menyesal sekarang? Catatan penerjemah, saya ingin tahu bagaimana ayah Feng Yu akan bereaksi ketika dia tahu putranya memiliki perusahaan yang begitu sukses membuat mainan eskes. Dengan bantuan Iron Fist Su, Feng Yu mendapatkan paspor Hong Kong di pagi hari 3 hari kemudian. Paspor China miliknya masih berlaku. Setelah Feng Yu mendapatkan paspornya, ia menghubungi pihak AS dan kemudian terbang ke New York dengan beberapa staf Hong Kongnya. Terakhir kali Feng Yu pergi ke AS adalah menipu perusahaan Pfizer. Tapi kali ini, Feng Yu akan tinggal di AS untuk sementara waktu. Ekonomi AS berkembang pesat di era ini. Meskipun pertumbuhannya tidak lebih dari 4% dan rata-rata 3%, itu masih mengkhawatirkan karena basisnya yang kuat. Ada banyak peluang di AS selama era ini. Ini juga saat industri teknologi AS berkembang. Telekomunikasi, PC, teknologi, perangkat lunak, Dell, akan menggantikan pabrikan tradisional AS sebagai industri utama. Perjalanan ini, Feng Yu menargetkan 3 industri: PC, perangkat lunak, dan telekomunikasi.
Ini juga industri yang ingin ia perkenalkan di Cina. Telekomunikasi tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Pagar akan secara perlahan diganti oleh ponsel. Setelah 1999, teknologi SMS diperkenalkan, dan dapat mengelola lebih dari 500 SMS setiap detik. Ini adalah teknologi yang membunuh pagar. Rencana Feng Yu untuk Aiwa Electronics adalah untuk memperkenalkan merek Aiwa dan merek Win and Rain sebelum 1997. Kemudian mereka akan memodifikasi jalur produksi pabrik mereka. Produksi pagar akan berhenti dalam waktu 3 tahun setelah ponsel diperkenalkan di pasar. Keputusan ini membingungkan banyak orang di Aiwa Electronics. Mereka merasa pagar harus tetap berada di pasar setidaknya selama 10 tahun ke depan. Mereka harus meningkatkan produksi mereka untuk memenuhi permintaan. Mengapa mereka menarik diri dari pasar pagar begitu awal? Feng Yu mengatakan kepada mereka bahwa setelah ponsel memiliki layanan SMS, pagar akan usang. Staf di Aiwa Electronics tidak percaya. Itu karena sistem pesan sekarang hanya bisa memproses satu pesan pendek per detik. Itu sebabnya ada penundaan yang lama. SMS sekarang tidak senyaman pagar. Tidak ada yang mengira teknologi SMS akan berkembang begitu cepat. Di masa depan, itu bisa memproses 16.000 pesan dalam satu detik, dan SMS adalah fitur paling populer yang digunakan oleh pengguna ponsel. Ini karena biaya SMS yang terendah. Itu hampir sama dengan pagar. Feng Yu memberitahu stafnya di Aiwa Electronic bahwa ini adalah pesanan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Feng Yu adalah pemegang saham utama dan bisa membuat keputusan secara keseluruhan selama itu tidak melanggar hukum. Dia dapat mengesampingkan keputusan yang dibuat oleh pemegang saham lainnya. Untuk industri PC, Feng Yu akan menyerahkannya ke Lenovo. Lenovo pandai mengendalikan biaya produksi mereka. Pajak China untuk produk elektronik impor tinggi, dan Lenovo akan memulai perang harga tahun ini. Mereka ingin mengambil alih seluruh pasar Cina. Segera, ini akan menjadi era PC sebagai sistem operasi Windows 95 akan segera diluncurkan. Sistem operasi ini adalah alasan utama PC menjadi populer. Sederhana, mudah, cepat, mudah digunakan. Pengguna hanya perlu mengklik mouse, dan mereka bisa mengoperasikannya. Bahkan orang tua dan anak-anak dapat mengoperasikannya. Microsoft juga akan memperkenalkan Internet Explorer. Ini secara dramatis meningkatkan perkembangan internet. Ini adalah peluang besar yang tidak bisa dilewatkan. Mungkin mustahil bagi Lenovo untuk menjadi produsen PC kelas dunia sekarang, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan pasar Cina. Lenovo telah menandatangani kontrak dengan banyak perusahaan untuk memasok suku cadang untuk produk perangkat keras mereka. Mereka juga akan memproduksi komponen inti di China. Tahun ini akan menjadi puncak PC China. Feng Yu ingin Lenovo mengambil kesempatan ini, dan Liu Chuanzi setuju. Dia juga merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai perang harga. Lenovo dalam kehidupan ini berbeda dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Lenovo harus terdaftar di Hong Kong untuk mengumpulkan dana untuk pengembangannya. Dalam kehidupan ini, Feng Yu telah berinvestasi di Lenovo secara langsung dan menghentikan mereka agar tidak terdaftar. Feng Yu ingin Lenovo menunggu beberapa tahun lagi. Sekalipun Lenovo akan terdaftar sekarang, mereka harus memilih lokasi terbaik untuk daftar mereka. Pilihan teratas sekarang adalah AS. Terlepas apakah itu NYSE atau Nasdaq, keduanya jauh lebih baik daripada Hong Kong. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Lenovo terdaftar di Bursa Efek Hong Kong dan dihapus dari daftar setelah beberapa tahun. Feng Yu tidak ingin ini terjadi lagi. Mendapatkan delisting akan memengaruhi kepercayaan investor. Feng Yu dengan tegas menentang Lenovo untuk masuk daftar sekarang. Dia tidak ingin sahamnya terdilusi sekarang.
kecuali jika dia dapat membeli lebih banyak saham secara internal dan proporsi kepemilikannya di perusahaan tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan pernah mengizinkan perusahaan untuk didaftarkan. Sedangkan untuk perangkat lunak, Lenovo juga bekerja keras untuk mengembangkan produk perangkat lunak mereka. Feng Yu membuat beberapa saran untuk Liu Chuanzi, perusahaan pengembang perangkat lunak Cina nomor 1, Kingsoft, dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, telah didirikan. Ada banyak bakat di perusahaan ini. Jika Lenovo dapat mengakuisisi Kingsoft, maka mereka akan dapat memperoleh pijakan yang lebih kuat di pasar Cina. Mereka akan memiliki perangkat lunak dan perangkat keras untuk berjalan seiring. Liu Chuanzi juga menyukai para pengembang di Kingsoft. Mereka cukup terkenal di kalangan pengembang perangkat lunak. Tetapi mereka bukan pengembang terbaik di Cina sekarang. Perusahaan perangkat lunak terbaik Cina di era ini sedang bangkit. Tapi itu milik pemerintah, dan Feng Yu tidak menyarankan untuk mendapatkannya. Liu Chuanzi ingin bergabung dengan Rising dan Kingsoft, tetapi dihentikan oleh Feng Yu. Rising adalah perusahaan yang baik, tetapi jika mereka bergabung dengan Lenovo, struktur kepemilikan saham Lenovo akan runtuh. Dukungan Rising terlalu kuat. Mereka sangat kuat sehingga mereka dapat mengambil alih Lenovo. Kingsoft adalah pilihan yang lebih baik. Mereka kuat dalam pengembangan perangkat lunak juga dan tidak memiliki dukungan yang kuat. Lenovo akan mudah mengambil alih mereka. Juga, Kingsoft adalah yang paling canggih dalam hal perangkat lunak berbahasa Cina. Di era saat ini, tidak ada perusahaan di dunia yang dapat mengejar ketinggalan dengan Microsoft ketika datang ke sistem operasi. Feng Yu juga tidak berharap perusahaannya akan mengembangkan sistem operasi yang lebih baik daripada Win 95 sekarang. Tapi itu penting untuk membuat versi Win 95 dari Cina. Microsoft masih tidak memiliki sistem operasi dalam bahasa lain kecuali bahasa Inggris. Jika hanya ada Win 95 versi bahasa Inggris, maka akan sulit untuk diperkenalkan di Cina. Feng Yu ingat bahwa Kingston lah yang mengembangkan paket bahasa Cina untuk sistem operasi Windows di kehidupan sebelumnya. Tetapi kemudian, Kingsoft menggunakan kode sistem Microsoft dan menghasilkan versi gratis dari sistem operasi. Mereka dituntut oleh Microsoft, dan banyak pengembang top mereka berhenti setelah Kingsoft kalah. Kingsoft mengubah arahnya setelah itu dan memasuki sistem ponsel. Mereka mulai Xiaomi dan Lei Jun, mantan bos Kingsoft, memasuki pusat perhatian lagi. Feng Yu bermaksud untuk meniru perkembangan sukses AS saat ini di Tiongkok. Dia ingin membiarkan perusahaan China mengambil alih dan mengakuisisi perusahaan AS. Sekarang, Feng Yu pergi ke AS untuk memeriksa bisnis di sana. Nasdaq adalah bursa saham di New York tetapi beroperasi secara berbeda dari NYSE. Perbedaan yang paling signifikan adalah Nasdaq menggunakan perdagangan elektronik, sementara NYSE masih perlu melalui broker. Pada masa-masa awalnya, Nasdaq adalah platform bagi perusahaan kecil yang tidak terdaftar untuk mengumpulkan dana dan bagi orang untuk memperdagangkan saham perusahaan yang tidak terdaftar. Itu juga merupakan pasar saham elektronik pertama di dunia. Nasdaq tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sistem perdagangan over the counter mereka tidak memerlukan broker dan dealer. Beberapa orang bahkan merasa bahwa Nasdaq bukan bursa saham nyata, tetapi pasar saham virtual. Namun Nasdaq akan menjadi salah satu bursa saham utama AS. Indeks komposit Nasdaq juga menjadi indikator penting dari pasar keamanan. Microsoft dan Apple terdaftar di Nasdaq. Tentu saja, perdagangan juga dapat dilakukan di NYSE melalui telepon atau internet. Tapi itu masih tidak senyaman Nasdaq. Perusahaan indera ke-6 akan terdaftar di Nasdaq. Ini karena persyaratan untuk terdaftar di sana adalah yang terendah. Kondisinya jauh lebih rendah daripada NYSE, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, DL. Persyaratan untuk terdaftar di Nasdaq adalah berwujud atau aset fisik bernilai lebih dari 6 juta dolar Amerika Serikat, laba lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat sebelum pajak tahun sebelumnya,
saham beredar lebih dari 1,1 juta saham, minimal 3 pembuat pasar, setiap saham harus setidaknya $5 Amerika Serikat dan setidaknya 400 pemegang saham. Semua bursa saham lainnya membutuhkan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir dan harus memiliki lebih dari 2.000 pemegang saham. Aset berwujud perusahaan harus bernilai lebih dari 1,8 juta dolar Amerika Serikat, (DOL). Karena persyaratan Nasdaq yang lebih rendah, ada banyak perusahaan yang terdaftar. Sebagian besar perusahaan adalah perusahaan kecil menengah dan startup baru. Perusahaan kecil ini mampu mengumpulkan dana dengan cepat. Nasdaq seperti pasar perusahaan pertumbuhan China. Perusahaan Sens ke-6 telah memenuhi kriteria untuk aset dan pendapatan. Tetapi mereka tidak memiliki cukup pemegang saham karena mereka hanya memiliki beberapa ratus karyawan lama. Sebagian besar perusahaan Jepang akan memiliki kontrak kerja seumur hidup untuk karyawan mereka. Tetapi kontrak ini hanya untuk sebagian besar orang Jepang, dan perusahaan jarang mengeluarkan kontrak ini untuk pekerja asing. Ini adalah praktik umum di perusahaan besar Jepang. Selama karyawan tidak melakukan kesalahan besar atau melakukan kejahatan apapun, mereka dapat tetap berada di perusahaan selama sisa hidup mereka. Juga, karyawan ini akan mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan usia mereka. Beberapa perusahaan, seperti Panasonic akan menawarkan manfaat unik. Misalnya, seorang karyawan pria menikah, perusahaan akan meminta istri untuk mengundurkan diri dan tinggal di rumah untuk mengurus rumah. Pada saat yang sama, sang suami akan mendapatkan kenaikan gaji sekitar 50% atau bahkan lebih. Kenaikan harus tergantung pada gaji istri sebelumnya. Di Jepang, upah karyawan wanita umumnya sekitar setengah dari karyawan pria pada peringkat yang setara. Perusahaan-perusahaan Jepang merawat karyawan mereka dengan baik. Perusahaan Indra ke-6 memiliki lebih dari 5.000 karyawan, tetapi hanya beberapa ratus dari mereka yang diberi kontrak kerja seumur hidup. Ini karena sisa staf mereka berasal dari negara lain seperti Eropa, AS, dan bagian lain Asia. Kameda Masao tidak akan memberikan kontrak kerja seperti itu kepada staf ini. Jika sesuatu terjadi di perusahaan dan ada kebutuhan untuk PHK, Kameda Masao hanya bisa PHK karyawan biasa itu. Perusahaan tidak perlu membayar sejumlah besar biaya penghematan. Kameda Masao tidak akan memberitahu pers tentang ini. Jika dia memberitahu media, para wartawan akan menanyai dia mengapa karyawan lain tidak bisa di bawah kontrak kerja seumur hidup membeli saham perusahaan. Pegawai lain juga diizinkan membeli saham perusahaan. Tapi itu terbatas pada staf manajemen menengah dan lebih tinggi. Perlakuan mereka tidak seperti Jepang, di mana bahkan satpam ketenagakerjaan seumur hidup dapat membeli saham Six Sense Company. Feng Yu terdiam ketika mengetahui hal ini. Semuanya dipekerjakan di bawah perusahaan yang sama. Anda hanya dapat menetapkan tahun layanan minimum sebagai kriteria. Dengan cara ini, lebih banyak orang akan mau membeli saham perusahaan. Tetapi Kameda Masao menjelaskan bahwa karyawan mereka di luar negeri sebagian besar adalah tenaga penjualan. Semua orang tahu bahwa penjualan memiliki turnover tertinggi. Dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan kontrak jangka panjang kepada mereka hanya karena kinerja mereka bagus selama 2 tahun terakhir. Kecuali staf adalah salesman top di perusahaan. Tetapi jika staf adalah salesman top di perusahaan, dia akan diberi peran manajemen, dan dia juga bisa membeli saham perusahaan. Feng Yu tidak bisa membalas Kameda Masao, karena Kameda Masao lebih akrab dengan perusahaan. Bahkan ketika datang untuk mengelola perusahaan, Kameda Masao jauh lebih baik daripada Feng Yu. Feng Yu tidak menggunakan statusnya sebagai pemegang saham utama untuk menekan Kameda Masao. Dia membiarkan Kameda Masao melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimanapun, perusahaan Indra ke-6 berkembang jauh lebih cepat dari yang diharapkan Feng Yu. Itu sudah produsen mainan eskes terbesar di dunia. Sebagian besar keuntungan perusahaan berasal dari boneka eskes, pakaian dalam, vibrator, dan kondom.
Dari 4 produk tersebut, boneka eskes dan pakaian dalam telah mendominasi pasar global dalam hal pangsa pasar dan penjualan. Penjualan dan pangsa pasar 2 produk lainnya juga meningkat. Mereka mendekati para pemimpin global dengan cepat. Ketika video dewasa porno Jepang menjadi lebih populer di AS dan Eropa, Kameda Masao percaya bahwa penjualan vibratornya juga akan meningkat. Desain produk Jepang di Jepang adalah yang paling canggih di dunia. Kondom adalah produk terbaru Six Sense Company. Meskipun penjualannya tidak buruk, kondom mereka masih bukan yang terbaik di Jepang. Saat ini, merek Okamoto masih menjadi kondom top di Jepang. Kameda Masao telah merencanakan untuk menggunakan dana yang dihimpun dari daftar ini untuk berinvestasi dalam R&D kondom. Dia bertujuan untuk mengalahkan Okamoto di Jepang terlebih dahulu dan kemudian menjadi produsen kondom top di Asia, diikuti oleh dunia. Feng Yu tidak optimis dengan tujuan Kameda Masao. Itu masih tanda tanya apakah jika dia bisa memenangkan Okamoto. Bahkan jika dia melebihi Okamoto, masih ada banyak produsen kondom besar di dunia. Tetapi Feng Yu setuju bahwa pasar kondom akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, dan itu merupakan keharusan bagi perusahaan untuk meningkatkan skalanya dan berinvestasi lebih banyak ke dalam R&D setelah listing. Jika bukan karena Feng Yu mengambil bagian dari keuntungan Six Sense Company, mereka harus bergantung pada listing ini untuk mengumpulkan dana. Feng Yu dan Kameda Masao sangat yakin tentang daftar ini. Ini karena mereka telah menggunakan jasa beberapa broker teratas sebagai pembuat pasar mereka. Catatan penerjemah, saya pikir pekerjaan seumur hidup di perusahaan-perusahaan Jepang telah berhenti. Ini bukan praktik yang baik dan akan menghasilkan banyak staf yang berlebihan di perusahaan. Bahkan ketika perusahaan berada dalam krisis, mereka tidak dapat memecat staf ini, tetapi dari perspektif karyawan, ini adalah hal yang baik. Mereka akan memiliki keamanan kerja dan tidak perlu khawatir tentang pengangguran. Namun, jika orang malas seperti saya mendapatkan kontrak ini, saya hanya akan melakukan pekerjaan minimum setiap hari dan menunggu kenaikan gaji saya setiap tahun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.